anaknya mati. Ya, Bapa menginginkan manusia diselamatkan dari dosa. Maka Iya. Bapa menebus. Terus Bunda Maria apakah juga menginginkan anaknya mati? Oh tidak. Oh, tidak. Jadi Bapa ilahi menginginkan mati anaknya, sementara ibu kandungnya tidak menginginkan mati anaknya. Bapa kan maha kasih. Maha kasihan Allah itu tertuang dalam pengorbanan anaknya. Oh, Dia bersedia mengorbankan anaknya. Iya, Ketika iya. Abraham akan mengorbankan anaknya Ishak, itu gambaran awal bahwa Bapa rela mengorbankan anak demi keselamatan umat manusia. Demi keselamatan. Iya, iya. Nah, jadi Yesus ini kan nanti datang kedua kali ya, Iya benar. Ishak untuk kan mati juga. menghakimi orang yang hidup dan yang mati ya. Iya benar. Iya. Jadi Bunda Maria juga dihakimi sama anaknya. Oh iya dong. Oh, Iya. Bunda Maria kan manusia. iya. Jadi apa? Yesus menghakimi itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Menghakimi itu pekerjaan ilahi, bukan pekerjaan manusia. Berarti Yesus menghakimi manusia yang hidup dan yang mati sebagai Tuhan Iya. ya. Iya, Nah, termasuk Mbak Nora jadi- juga. Iya. Jadi ketuhanan Yesus menghakimi kemanusiaan Yesus apa enggak? Dia manusianya sudah mati. Dia menjadi Loh. pribadi. Loh, iya kemanusiaannya kan mati, tapi kan Yesus menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Iya, Jadi iya. tunggu dulu, apakah keilahian Yesus menghakimi juga kemanusiaan Yesus? Tidak tertulis begitu di Alkitab. Oh, tidak tertulis. Yesus adalah hakim. Jadi, Saya lagi bertanya dong. tunggu dulu, Bunda Maria melahirkan Yesus. Bunda Maria tahu ya Yesus Tuhan ya? Tahu dong, kan malaikat datang kepada dia memberitahu. Iya, yang dilahirkannya itu seorang anak, bukan Tuhan. Ya, ya, Iya. jadi dinaungi oleh Roh Kudus. Oke, jadi Bunda Maria menyembah Yesus. Juru selamat. Hah? Bunda Maria menyembah Yesus. Nggak tertulis di Alkitab Bunda Maria menyembah Yesus. Yesus ini kan Tuhan. Jadi otomatis kan manusia menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, Bunda Maria kira-kira menyembah Yesus nggak anaknya ini? Lo tidak kan dia inkarnasi. Ini. Oh tidak. Jadi Bunda Maria, jadi orang semua menyembah Yesus, hanya Bunda Maria yang tidak menyembah Yesus. Tidak. Ya, Oh, dalam tidak. agama Kristen menyembah Tuhan itu menyembah dalam kebenaran. Katanya orang yang orang yang tidak menerima Yesus dan mempercayai Yesus, dia akan tidak diselamatkan, betul? Iya, benar-benar. Ah, Bunda Maria kan tidak menyembah Yesus, berarti tidak diselamatkan lah ya. Kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ruku dan sujud tidak. Bukan, saya tanya, orang yang tidak menyembah, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan selamat, betul? Ya. Nah, Bunda Maria menyembah Yesus atau tidak? Maksudnya ketika Yesus masih di dunia. Ketika Yesus dilahirkan, Oh, kan Yesus kan Tidak. Tuhan katanya dari bayi. tidak. Oh, tidak. jadi Bunda Maria tidak menyembah Tidak ada. Yesus. Tidak ada tertulis Bunda Maria menyembah Yesus, itu nggak ada. Tetapi yang tercatat itu para ahli perbintangan dari daerah Iran sana. Ahli perbintangan, ngapain kita lari? Itu orang Majus. Yang saya tanya Bunda Marianya. Kalau orang Majus, orang Majus, nggak ada hubungan dengan Bunda Maria. Nggak ada dokumen tertulis atau catatan yang mengatakan Bunda Maria menyembah Yesus, nggak ada. Nah, nggak ada. Jadi kalau misalnya nggak ada tertulis, kira-kira Bunda Maria diselamatkan atau tidak? Aduh, itu otoritas Tuhan, saya nggak tahu. Tapi saya pikir pasti diselamatkan. Iya. Berarti Bunda Maria ini dihakimi juga sama Yesus ya? Iya, sebagai manusia dia mengikuti proses itu. Ya, kira-kira Bunda Maria dihakimi karena apa? Bunda Maria memang berdosa. Ya kan orang dihakimi menurut apa yang dilakukan dan berbuat. Jadi sekarang orang yang mati sekarang ini ditempatkan di mana, Bang Ken? Orang yang mati sekarang ini. Orang siapa yang mati?
Kan ini belum ada penghakiman ini. Orang yang hidup dan yang mati ini. Kan belum datang Yesus ini. Kalau orang yang mati ini sekarang kemana rohnya? Begini Mbak Nora, Nah, ketika begini. Yesus disalib, penjahat yang di samping kiri kan melakukan Yesus. Seandainya engkau ini maka Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya Jadi sudah ada yang di surga. sudah banyak kesaksian orang yang pernah mati hidup lagi mengatakan mereka melihat surga kok. Coba buka Yohanes 3 nomor 16. Aduh, ini aku lagi di rumah sakit, aku nggak lihat. Oke, saya baca ya. Apa, Saya baca ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Saya baca. Berarti Bunda Maria ini ada di surga sekarang. Iya, saya yakin. Oke, kalau Bunda Maria di surga, jadi untuk apa hari penghakiman lagi? Kan sudah ditempatkan di surga. Ya kan, orang yang mati kan sudah langsung, yang kalau ditebus oleh Tuhan kan langsung masuk ke surga. Oh, berarti tidak ada lagi hari penghakiman dong? Ada dong. Loh, tapi kalau sudah di surga ngapain dia lagi dihakimi? Kan sudah pasti dia ke surga. Ketika Yesus sebagai hakim itu menghakimi orang yang masih hidup. Lah, yang masih hidup terus yang mati kemarin itu dihakimi lagi. Ya kalau dia sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia langsung berada di Firdaus. Dia langsung berada di surga. Oke, kita baca ini ya. Oke. Kita baca. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Tidak ada seorang pun yang ada di surga. Gimana tuh Pak? Mungkin anda gagal paham itu. Loh, tidak ada seorang pun, kok gagal paham saya? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi satu pun belum ada yang di sorga. Nanti saya coba lihat yang kitab ya, karena kita nggak bisa cuma satu ayat dan kita langsung tafsirkan menurut pemahaman kita. Nanti kita lihat Lah, konteks. bukan. Nah, ini ya. Ini kita baca dari ini. 5, 9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Itu dulu, dari 9. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, tidak ada seorang pun yang naik ke surga, Pak. Iya, itu dari konteksnya ketika berbicara soal keadaan di sorga ya. Ya iya kan belum ada yang tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Berarti memang belum ada orang yang ke surga, Pak. Gimana sih, Saya Pak? baca Alkitab dulu ya. Kalau dibacakan saya kayak kurang lihat konteksnya. Iya. Iya. Nanti saya cek. Nanti iya. Berarti belum ada yang ke surga ya? Enggak, kita lihat konteksnya dulu. Bacaannya Konteksnya. nanti kita lihat apa. Itu konteksnya sedang berbicara tentang apa. Tapi yang ke surga kan Yesus katakan, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, berarti Itu perkataan Yesus kontradiksi dong. Ya, itu kan interpretasi Anda. Artinya nanti saya lihat konteksnya di Alkitab dulu. Iya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Jadi intinya begini ya. Bunda Maria melahirkan anaknya menghakimi ibunya, gitu ya. Betul. Itu kan Ya, interpretasi Anda itu ya. kira-kira bagaimana itu ya? Sekarang boleh dong saya bertanya? Ya, silakan, Pak. Yang pasti Ya. aku udah dapat poin gitu. Gimana? Yang pasti saya sudah dapat poin, ternyata
Ibu melahirkan anak, anak menghakimi ibu. Iya, artinya yang menghakimi semua itu ilahi Allah ya, fungsi dia sebagai ilahi. Begini kan, kita kalau lihat Muslim selalu mengatakan bahwa mereka menyembah Allah yang tauhid ya, yang satu gitu. Iya. Tetapi kalau kita melihat dalam tradisi ibadah mereka kok, mereka ruku dan sujud menghadap batu hitam ya. Bahkan kalau Mana batu ibadah naik hitam? haji, bentar, ibadah naik haji kan mereka lari keliling-keliling batu hitam. Bahkan ada yang mencium batu hitam sambil teriak Allahu Akbar. Nah, jadi satu pihak mengatakan menyembah Allah yang satu, tapi kok seolah-olah ada Allah yang lainnya. Seolah-olah ya. Saya nggak mengatakan itu pasti ya. Sebentar ya. Sebentar ya Pak ya. Bentar. Oke, berarti Bapak menanyakan soal Ka'bah. Iya. Oke, sebentar. Saya pakai data ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 97. Surat Al-Maidah ayat 97. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci, itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan haram, hadiah, qalaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mengutip buku Al-Bait, Misteri Sejarah Ka'bah dan Hilangnya di Akhir Zaman, karya Habrili El-Rashid, dijelaskan bahwa Ka'bah adalah tempat sholat pertama di muka bumi. Sebelumnya, Bait Al-Ma'mur yang lebih dulu ada. Namun, bukan manusia yang memenuhinya, melainkan malaikat. Ka'bah adalah, dengarkan baik-baik ya Pak ya, Ka'bah adalah masjid yang dibangun pertama kali untuk tempat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya masjid yang menjadi kiblat atau arah bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Sebelum menghadap Ka'bah, orang-orang Islam sholat menghadap ke bangunan Masjidil Aqsa di Palestina. Sudah? Jadi Ka'bah itu apa? Oke, saya baca sedikit sekali lagi. Ka'bah adalah masjid yang dibangun pertama kali ya Pak, sebelum Nabi Muhammad SAW, untuk tempat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah, dengarkan baik-baik, Ka'bah ditetapkan oleh Allah sebagai satu-satunya masjid yang menjadi kiblat atau arah bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Saya kalau sholat Pak, tidak ada Ka'bah di depan saya Pak. Ini maksudnya begini Pak Ken. Ini maaf, Pak Ken pernah ke hotel ya? Pasti pernah lah sekali dua kali. Pak Ken kalau pergi ke hotel, pasti Pak Ken melihat di plafon itu tanda arah panah, dia buat situ kiblat. Betul tidak Pak Ken? Iya. Nah, jadi Ka'bah itu kiblatnya umat Islam untuk melaksanakan sholat. Jadi kita tidak sembarang kiblat Pak. Contoh, kalau sudah di atas hotel ditunjukkan arah pergi ke misalnya ke kiri, saya tidak bisa sembarangan mau ke kanan Pak, karena itu arah kiblat. Jadi Ka'bah itu adalah arah kiblat umat Muslim ketika melakukan sholat. Jadi kita tuh serempak semua arah kiblat Pak. Contoh masjid Pak, sebentar. Bapak pernah nggak lihat orang masjid ketika arah masjid kiblatnya ke sana, dia sholatnya melenceng? Nggak pernah Pak. Makanya dikatakan Ka'bah itu adalah masjid pertama kali yang dibangun
ya, pertama kali yang dibangun itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Adam sebenarnya. Jadi Ka'bah itu bukan dibangun pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Ibrahim pun sudah melakukan tawaf. Itu yang tidak ada di dalam Bible kalian. Kalau Bapak baca original kitabnya orang Yahudi, Nabi Ibrahim atau Abraham itu melakukan tawaf memutar. Bapak nggak tahu itu kan? Karena kalian punya Bible terjemahan. Begitu Pak. Jadi begini Pak, saya tidak punya hak korelasi untuk menjabarkan kitabnya Yahudi. Tetapi di dalam Al-Quran, sebelum pun Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim sudah melakukan yang namanya seperti ibadah haji. Itu yang tidak diketahui Kristen. Karena Kristen mengambil kitab Yahudi, menerjemahkannya dan mengimaninya. Sementara orang Yahudi itu sudah tahu kalau Abraham pun melakukan tawaf di Bait Suci. Kalau Bapak mau bertanya soal itu, jangan tanya sama saya. Karena kitab Yahudi tidak kami imani. Silakan berdiskusi sama orang Yahudi. Bertanya, titipan pertanyaan sama saya. Betulkah umat muslim mengatakan bahwa Abraham juga melakukan tawaf? Memutar Ka'bah itu? Pasti mereka jawab iya. Nah, Kristen aja yang nggak tahu. Jadi sudah jelas ya Pak Ken ya, maaf. Ka'bah itu adalah arah kiblat. Bukan. Kalau Bapak mengatakan Hajar Aswad, batu hitam, itu batu yang diyakini dari sorga. Ketika Nabi Adam alaihissalam, dia sangat merindukan sorga. Jadi Allah menurunkan batu itu sebagai bentuk agar Nabi Adam alaihissalam terobati rindunya. Selesai Pak. Iya. Terima kasih untuk penjelasan, tapi saya mendengar ada beberapa kontradiksi. Iya. Pertama tadi dibilang itu dibangun oleh Adam ya, tapi kok informasi yang saya banyak baca dari buku-buku yang beredar ini kan itu katanya dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Iya. Terus kedua, maksudnya itu diperlengkap Bapak, dihabiskan. Maksudnya begini, pondasinya dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, tapi diselesaikan oleh Nabi Ibrahim dengan anak-anaknya. Begitu. iya. Jadi apa? Itu yang kontradiksi masalah pembangunan. Karena itu kalau dikatakan masjid, kok kayaknya nggak ada bukti-bukti sejarah sebelum Islam ada masjid deh. Jadi masjid Baitul Aqsa itu bagaimana? Masa Bapak nggak tahu sejarahnya itu? Setelah Islam. Pak, Kalau zaman Abraham. ayolah Pak, kita sedikit berintelek lah Pak, ya. Bedakan begini Pak, bedakan kalau orang yang tidak mau cari tahu. Karena apa? Karena kalian sebentar, Masjidil Haram, ya, Masjidil Aqsa, itu kalian tidak mau cari tahu. Karena apa? Kalian berpikir itu adalah milik umat muslim, tidak perlu tahu. Tapi kalian menarasikan kalau tidak ada fakta sejarah bahwa di situ Pak, Masjidil Aqsa Pak. Kalau dibilang, ya, Bapak lupa. Bapak silakan cari sejarahnya Pak. Saya tidak mau di sini menjabarkan. Karena apa? Ketika saya mau menjabarkan sama Kristen, Kristen tidak akan mau menerima. Orang yang mau belajar Pak, tidak perlu dia meminta narasi apa. Pak, googling itu sudah banyak Pak. Media sosial kita, HP kita sudah canggih Pak. Tidak seperti orang zaman dahulu Pak. Harus beli buku dulu Pak di Gramedia, baru bisa mengetahui sejarah-sejarah. Iya. Iya. Coba Bapak pikir, ketika Ismail dibawa oleh ibunya, dia merasa kehausan, ada mata air yang tidak habis-habis. Ada di dalam Bible kan? Ada, tapi bukan di tanah Arab. Loh, nah sekarang mana mata air itu Pak? Aduh, nanti saya lihat. Itu, kalau merujuk kepada Islam, kalian terima nggak kalau itu disebut air Zam-Zam? Nggak terima kalian. Siapa bilang air Zam-Zam itu di Arab? Maka
bilang mata air yang membuat Ismail jadi tidak haus, itu mata air apa namanya? Sekarang mana? Kalau di dalam Bible mana tempatnya? Kalau kami sebut air Zam-Zam, itu jelas. Sejarahnya karena apa air Zam-Zam itu ada? Mata air yang tidak akan habis-habis. Ya, saya pikir kita kembali ke topik dulu. Loh, Saya tadi belum bukan selesai. begitu. Sekarang kita memperbandingkan sejarah. Bapak bicara sejarah. Makanya ada Safa dan Marwah yang dimana berlari-lari kecil itu membawa Nabi Ismail pada waktu itu. Makanya saya bilang Ya, sejarah, ayo apa sejarah? Tadi kan saya bilang dalam Muslim kan ada ibadah itu kan kok ruku dan sujud menghadap batu Ya. hitam. Bahkan kalau ibadah haji dan Pak, itu kan bedakan batu hitam, bedakan Ka'bah, Pak. Ka'bah itu bukan batu, Pak. ya ya artinya Ka'bah ya. Ka'bah itu Masalahnya, arah kalau kiblat, Pak. sekedar cuma kiblat mungkin saya bisa pahami, tapi kalau sampai ruku dan sujud menghadap Ka'bah itu macam sesuatu yang menurut saya itu peninggalan dari zaman. Sekarang begini, Pak, seandainya Ka'bah itu tidak ada, Pak, seandainya Ka'bah itu tidak ada, tetap umat Muslim itu sholat. Iya, iya. Ka'bah itu cuman sebagai begini loh, Pak. Bapak paham nggak sih, Pak? Bapak paham nggak? Ketika di dalam suatu ruangan itu dijadikan tempat untuk sebagai apa ya? Sebagai tamu undangan nanti yang menjadi apanya dibilangnya? Dia berada di tengah. Sementara dikelilingi oleh orang itu. Narasumbernya di tengah, Pak. Terus dia dikelilingi oleh orang yang akan mendengarkan si narasumber ini. Nah, sama seperti Ka'bah, Pak. Saya bilang kalau Ka'bah itu tidak ada, Ka'bah itu pernah hilang loh, Pak. Oke. Jaringan ya? Ya. Saya mati lampu di sini, nggak apa-apa. Nanti hidup lagi. Ka'bah nggak itu apa-apa, Mbak. sebagai arah, Pak. Kalau seandainya Ka'bah itu tidak ada, apakah tetap kami tidak bisa sholat? Tetap, Pak. Buktinya kalau saya sholat itu tidak perlu ada Ka'bah, Pak. Oke, sudah. Ya, silakan. Ya. Iya. Sebenarnya kalau kita baca buku-buku sejarah itu, sebenarnya tradisi ibadah seperti itu sudah ada zaman pra-Islam. Mengelilingi batu hitam, keliling-keliling, muter-muter, kemudian dan ya itu. Jadi saya melihat bahwa ada warisan zaman agama zaman Arab pagan yang diadopsi oleh hukum-hukum Islam dan diangkat menjadi statusnya menjadi hukum ilahi. Nah, itu yang saya pikir kok ada sesuatu yang disembunyikan di balik ritual ibadah umat Muslim ini, yaitu ruku dan sujud yang wajib menghadap Ka'bah itu. Mohon maaf, ini kita bicara diskusi, bukan bermaksud menghina. Saya berpendapat. Bapak buka di dalam Mazmur 138, Pak. Aku nggak punya Alkitab di sini. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu. Ya, itu bukan hukum. Loh, Itu sekarang kehendak hati dia untuk sujud ke arah bait itu bagaimana, Pak? Iya, itu bukan hukum yang Kan sifatnya. saya tanya, sujud itu apa, Pak? Sujud itu apa? Ya, udah dia duduk ini mencium tanah itu. Ya udah. Bukan. Karena ke arah mana, Pak? Ke arah mana, Pak? Ya ke arah mana? Bukan. Ah, Ya, tapi yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur itu bukan hukum wajib yang dilaksanakan. Tidak ada orang yang wajib Pak, menghadap dia baik, nggak ada. sujud, Pak. Dia sujud, Pak, loh. Dia melakukan ibadah sujud, Pak. Itu bukan hukum yang Sebentar. harus dilaksanakan. Sebentar, Bang Jim. Bukan. Orang-orang Kristen nggak ada hukum wajib sujud menghadap
Yerusalem nggak ada. Oke. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku buka datanya dulu, Bun, sambung. Oke, silakan. Ya, tunggu ya. Kalau makanya saya bilang, sebentar Pak Ken, ya. Ketika saya baca di situ ada kata sujud, Kristen tidak terima. Sementara Yesus juga sujud. Lah. Itu Nabi Daud sujud, umat muslim sujud tidak? Sujud, tapi itu wajib. Tapi Daud tidak wajib. Oh, siapa bilang? Siapa bilang? Nggak ada orang Yahudi. Oh, wajib. Tidak wajib. Bisa tunjukkan mereka tidak wajib? Loh, kan, dan nggak ada aturannya kan? Mana aturan wajib? Harus sujud menghadap. Bentar. Bang Jibril akan buka. Bang Jibril akan buka. Ya, sabar ya Pak. Pak Ken, Bang Jibril akan buka. Ya, tolong saudara Muslim 3,4 di tap-tap layarnya. Tembuskan sampai 1 M ya. Di tap-tap layarnya. Ya Allah, saya kurang sehat betul. Di tap-tap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya, di sini untuk nambahin aja apa namanya? Untuk Bunda Nora sama tamunya, aku juga nggak gitu nyimak dari awal, tapi gini, siapa namanya nih? Pak Ken. Pak Ken tahu nggak ada keyahudian itu punya yang namanya Second Temple. Second Temple ini Bait El di zaman Solomon dan seterusnya, dari Ishak, dari Yakub. Ini Bait El ini memang sudah ada dari zaman sana, zaman dari Ishak. Tahu kan? Nah, jadi kalau di Bible ini ada waktu itu Yesus ngusir orang yang jualan di sekitarnya. Ini namanya ini Bait El. Nah, kalau kita lihat Bait El ini mereka ngapain sih? Nah, kita baca kitab fikih mereka. Ini kitab fikih mereka, saya ambil dari Sefaria, Misnah Sukah 4 nomor 5. Di sini disebutkan, bentar ya, saya translate di sini. Saya translate nih, ini kitab fikih mereka ya. Kalau mereka punya Bait El ini mereka ngapain sih? Setiap hari mereka akan mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan selamatkan kami, Tuhan berilah kami keberhasilan. Ini merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabbi Yehuda ini Rabi abad 1 mengatakan bahwa mereka akan berkata Anifaho, selamatkanlah kami, dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Nah, jadi kalau orang Islam tawaf di Ka'bah itu pagan. Nah, berarti ini Yesus juga pagan, gitu, keliling di sini. Nah, karena ketidaktahuan, maka jadi kita kedengarannya kayak orang tolol karena kita nggak tahu gitu loh. Habis itu kalau ditanya kiblatnya di mana itu apa segala macam. Kalau Bapak tahu namanya Eastern Wall. Kalau kita Google sedikit Jews praying atau Yahudi berdoa. Jadi tahun 70 dinding ini mereka dihancurkan ini. Sisanya dinding 1. Nah, dinding 1 ini itu sekarang jadi kiblat mereka. Mereka kalau Bapak tahu nih, kalau mereka pergi haji, mereka diwajibkan 3 kali pergi haji ke tempat ini. Oh, nggak tahu Bapak? 3 kali setahun mereka. Oh, nggak tahu juga. Nah, abis itu kalau Bapak nyari di kitabnya mana, ini ada di Mazmur 84 nomor 5. Makanya kalau nyuri dibaca Pak, kan Bapak ambil kitab mereka tapi nggak dibaca. Gimana sih? Di sini dibilang berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, di sini pada hatinya pada jalan raya ke Ka'bahmu. Nah, jadi mereka kalau berdoa itu punya kiblat, Pak. Mereka punya arah, yaitu Bait El ini, dinding ratapannya ini. Makanya sekarang jadi dinding ratapan. Mereka meratapi Ka'bah mereka atau Bait El mereka sudah hancur. Nah, makanya ada yang bilang
Ignorance is a bliss. Ketololan itu nikmat banget. Ya, Bapak Bapak terlalu nikmat ini untuk Bapak. Enggak. Kayaknya nikmat banget. Nggak tahu tuh enak banget ya, Pak ya. Oke, boleh saya bicara? Tafadhol, silakan. Ya begini, di dalam bait Allah itu ada namanya tabut perjanjian. Itu di mana Allah hadir di sana sebagai sumber kekuatan bagi orang-orang Israel. Ketika mereka berperang, mereka bawa tabut itu sebagai wujud kehadiran Allah. Saya nggak ngomongin isinya, Pak. Saya ngomongin bait L-nya. Jangan potong-potong dulu. Anda bicara panjang lebar, saya Enggak, Bapak ngomongin apa? Udah lari. Pak Ken udah lari. Enggak, Pak Ken itu kan tadi. Enggak, sebentar dulu Pak Ken. Bukan, sebentar dulu Pak Ken. Pak Ken tadi membahas yang dimana sebelum peradaban pra-Islam itu sudah ada melakukan yang seperti itu dan mengatakan itu adalah pagan. Makanya Mas Bang Jibril Bait Allah itu bukan menjelaskan. dibangun oleh orang pagan. Bait Allah itu bukan dibangun oleh orang pagan. Itu bait Allah Bukan yang dibangun Ka'bah. bukan tawaf itu, Pak. Ka'bah juga nggak dibangun oleh kaum pagan. Ka'bah dibangun oleh Ibrahim. Gimana sih? Makanya nikmatin, Pak, nikmatin. Sebelum Bapak tahu dapat informasi, Bapak nikmatin kebodohannya. Nikmatin. kesempatan bicara. Ini Tafadhol, silakan. Iya begini, fakta sejarah mencatat bahwa sebelum Islam berdiri, tempat Ka'bah itu menjadi tempat ibadah orang-orang pagan Arab zaman pra-Islam. Betul, Jadi, dan itu sebentar, makanya saya lurusin karena Bapak nggak tahu. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah itu udah ada dan belum ada kaum pagan. Kaum pagan itu datang. Kaum pagan ini kaum yang menyembah anak-anak Allah ya. Mereka menyembah anak-anak Tuhan seperti Tuhan seperti Alata, Aluza, Almanat. Kaum-kaum pagan ini kebiasaannya memang menyembah anak Tuhan. Emang akan selalu seperti ini. Dan mereka nggak sadar mereka pagan. Karena mereka berpikir, oh enggak, gue menyembah Allah. Walaupun mau jadi nama, mau jadi gelar, mereka berpikir mereka menyembah Allah. Sementara mereka sadar diri juga menyembah anak Tuhan. Akan selalu seperti ini. begini Pak, tidak ada fakta sejarah yang bicara tentang Abraham dan Ismail pernah mendirikan Ka'bah, itu nggak ada. Oh, nggak ada. Bukti arkeologi. Kalau Musa ke Ka'bah nggak ada juga. Musa ke Ka'bah di mana? Oh, Bapak buka Keluaran 51. Nih saya buka nih, Pak. Oke, nih. Aduh, jadi gue ngajarin Bible dia. Bukan, artinya tidak ada fakta sejarah. Ini mau ditunjukin. Membangun Iya. bait Allah itu nggak ada. Iya, ini mau ditunjukin. Ada lagu-lagu. Nah, panik dia. Arkeologi. Nah, panik dia. Itu nggak Dia ada. panik. Itu Dia hanya- panik. Iya, sabar dulu Pak. Panik. Sepihak aja. Pak Ken ini ngomong pakai data nggak? Ini mau ditunjukin data. Bantah datanya Ya. nanti. Oke. Gitu Pak Ken. Itu namanya diskusi kita Pak. Fakta sejarah mana yang Bapak bukakan? Kalau hanya ngomong aja, saya juga ngomong fakta sejarah. Ibrahim nggak pernah ke tanah Arab. Ibrahim nggak pernah ke tanah Arab, itu nggak ada. Ini di sini kita buka ya, Keluaran 5 nomor 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan ke padang gurun di padang gurun. Nah, kalau kita buka interlinearnya, di sini disebutkan, ini dari Bible Hub ya. Elohe Yahweh says dah Pharaoh to, and they said Aaron Moses went and afterward in the wilderness to me they may hold feast my people to send out Israel. Kita mau nanya nih, mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Itu ngapain ya? Original teksnya kita lihat nih. They may hold feast, merayakan perayaan di padang gurun. Itu tulisannya di sini dalam bahasa Hebrunya itu cagag. Kalau kita lihat arti kata ini apa sih? Ini kita refresh dulu. Pelan-pelan Bang Jibril. Ya, Pak, Ya, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan nih.
Verb make pilgrimage, pilgrimage itu ziarah. Ke pilgrimage fish, Arabicnya betake oneself to or towards an object of reference, make pilgrimage to. Ini apa nih tulisannya nih? MECAA, Mekah. Gitu. Ini dari mana? Ini dari Bible Hub. Jadi di sini kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi haji ke padang gurun. Loh, ini settingan di tanah Mesir diubah menjadi settingan di tanah Arab ini. Oh, ini settingan, Pak? Tidak. Oh, nipu. Kejadian. Berarti ini nipu gitu ya. Kejadian. Berarti ini nipu ya. Ya, gitu ya. Ini nipu gitu ya. Ini penipu nih gitu ya. Waduh. Itu kejadian besar. Dibawa bangsa Ini Israel keluar dari penipu, ini penipu fix, Pak. Saya setuju sama Bapak, ini penipu. Terima dia. daerah sekitar Gurun Sinai. Aduh. Di daerah Sinai bukan di tanah Arab. Iya, tapi di situ disebutnya Mekah, Pak. Makanya penipu. Penipu nggak nih, Pak? Nipu. Settingan. Itu Alkitab dari mana saya nggak tahu. Nah, iya, udah ditunjukin tadi. Musa membawa bangsa Israel. Waduh, keluar itu matanya. ke padang gurun Sinai. Makanya kalau orang ngomong jangan matanya jangan kanan kiri, Pak. Makanya dilihat handphonenya, Pak. Tanah Arab. Pak, dilihat handphonenya. Nah, nggak dilihat handphonenya, Mat dia. Capek ngomong sama orang begini. Nggak, settingan dia. Dibilang settingan. Ya terima dia. Heeh. Udah biarin aja yang kayak gini. Bukan. Ini ada. Paket sebentar. Paket baca fakta sejarahnya itu linknya dari mana? Beri buka. Fakta sejarahnya paket bacanya di mana? Dari Alkitab kan. Wah. Membawa bangsa Israel keluar menuju tanah Kanaan itu melewati gurun Sinai. Saya tahu kalau bego itu gratis, Pak, tapi jangan diborong juga, Pak. Nggak gitu juga. Mentang-mentang gratis diborong sama dia. Nggak ada cerita Musa membawa bangsa Israel ke tanah Arab. Nggak ada. Sebentar, Paken, sebentar, Paken. Bagaimana kamu menerima data ini? Yang kau baca itu terjemahan. Ya nikmatin Pak, itu tadi yang aku bilang, ignorance is a bliss. Ketololan itu memang nikmat, Pak. Jadi Bapak udah ketinggian nih kayaknya ini kalau soal nikmat. Bunda, aku mau cabut dulu, aku nyimak aja di bawah. Bukan di Ya. Mekah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, kita udah dapat poin. Poinnya apa? Ketika Paken mengatakan dia membaca fakta sejarah ya, fakta sejarah. Saya tadi bertanya, ketika Nabi Ismail dia waktu dengan ibunya merasa kehausan, itu ada sumur yang menghasilkan air yang tidak berkesudahan habisnya. Kalau menurut Bible, yang katanya adalah Bible fakta sejarah yang benar, apa nama sumur itu? Dan di mana tempatnya? Itu di padang gurun apa ya, Nak? Di padang gurun? Ada ditulis di Alkitab. Di padang gurun? Iya. Bukan di Mekah. Mekah itu Nama sumurnya 2000 km jauhnya. Iya. Nama sumurnya apa? Nama sumurnya apa? Saya nggak hafal. Saya nggak hafal satu persatu. Nggak hafal karena memang Bible nggak menuliskan. Iya, nggak ada memang. Itu hanya Kalau ada, dipaksakan silakan supaya- dicari. Bapak silakan jeda aja. Bapak silakan jeda Paken. Coba cari nama sumur tempat Ismail diberikan minum. Oke, silakan. Silakan coba. Itu tanah di settingan di daerah Palestina. Cari Bukan dulu. di daerah Arab sana, bukan. Cari dulu Paken, cari dong. Cari dong. Saya ini nggak ada Alkitab cadangan untuk mencari. Nggak apa HP cadangan untuk saya cari. Tapi itu settingan Mana? Abraham itu di Palestina, bukan di tanah Arab. Paken, saya
saya izin kita kapan-kapan kita diskusi lagi. Memang karena saya juga Oke, mau sip. keluar. Ya, baik, Nah, saya Mbak juga mau Nora. istirahat, ya. Dadah. Makasih ya Pak Ken ya. Semoga Pak Ken belajar terus ya. Oke, selamat malam. Ya, sebenarnya udah selesai ya. Ya, angkat tangan aja Pak Ken ya. Apa yang didukung Bang Jibril itu sudah komplit. Di situ menjelaskan memakai bahasa originalnya. Tapi kalau dia tetap tidak terima, yaitu urusan dia. Makanya saya bilang, kalau mau belajar, jangan belajar dari satu sumber saja. Jangan mengimani langsung yang memakai bahasa Indonesia. Kita harus balikan ke originalnya. Pesta di padang gurun, itu merayakan pesta di padang gurun itu maksudnya apa? Kamu pikir di padang gurun mereka berpesta-pesta? Tidak mungkin, karena padang gurun itu adalah padang tandus ya di situ ya. Itu. Oke, saudara Muslim semua, saya mohon maaf, kayaknya kita usaikan dulu ya. Soalnya Bang Jibril sampai muak ya. Soalnya kurang sehat ya. Semoga malam ini kita mendapatkan ilmu pembelajaran ya. Yang dimana ketika ada orang diberitakan kebenaran, setidaknya kalau memang dia memang tidak tahu, lebih bagus jujur. Jujur saja. Oke, maaf abang, kalau gitu saya pelajari dulu. Saya akan cari fakta yang sebenarnya. Itu ya, itu alangkah baik seperti itu.